Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19061122. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik klasik pembangunan. Yaitu yang pertama ada pembagiannya 4 pendekatan teori klasik. Ada 4 pendekatan utama yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama adalah model tahap pertumbuhan linier. Yang kedua adalah teori dan pola perubahan struktural. Yang ketiga adalah revolusi ketergantungan internasional. Yang keempat adalah kontra revolusi neoklasik pasar bebas. Yang kedua yaitu tentang model pertumbuhan tahap linier. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan Rostov. Yaitu tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang linier. Inilah yang menjadi syarat pembangunan untuk mencapai status lebih maju. Rostov membagi pembangunan ke dalam 5 tahapan, yaitu 1. Tahapan masyarakat tradisional dengan karakteristiknya yaitu pertanian padat tenaga kerja, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi mata pencaharian, hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan, dan adanya sistem barter. Yang kedua adalah tahap pembentukan prasyarat tingkat landas yang ditandai dengan pendirian industri-industri pertambangan, peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, perlunya pandang asing, tabung dan investasi meningkat, terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional, adanya elit-elit baru, dan yang terakhir perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar. Tahap yang ketiga yaitu tahap tinggal landas yang ditandai dengan industrialisasi meningkat, tabungan dan investasi meningkat, peningkatan pertumbuhan regional, tenaga kerja di sektor pertanian menurun, stimulus ekonomi berupa revolusi politik, inovasi teknologi, dan yang terakhir adalah pengaturan kelembagaan. Tahap yang keempat yaitu tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diverifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, pembangunan di sektor-sektor baru, investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. Tahapan yang kelima itu tahapan era konsumsi massal tingkat tinggi dengan proposal ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa, peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran. Menurut Rostov, dalam hal mengenai perubahan dan tahap tradisional ke arah industrial sebagai syarat pembangunan dan kemajuan pembangunan ekonomi atau proses transformasi masyarakat dari tahap tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjuk oleh penurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peran sektor industri saja. Perubahan yang dimaksud selain dari perubahan struktural dari tradisionalitas menuju modernitas dapat digambarkan sebagai yang pertama, perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif. Yang keempat, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi, misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, dasar pembedaan proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap. Tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik, serta nilai-nilai dalam masyarakat. Titik sentral dari argumentasi Rostov adalah bahwa cepat atau lambat semua masyarakat dunia akan melewati rentetan dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi di atas. Faktor penentuan adalah kondisi alam, ekonomi, politik, dan budaya. Kritik terhadap teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Sejumlah kritik terhadap teori Rostov dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, teori Rostov dianggap selalu sederhana. Yang kedua, Rostov menyebut tentang tabungan dan investasi, namun tidak mengklarifikasi mengenai perlunya infrastruktur keuangan yang menyalurkan tabungan yang ada ke dalam investasi. Bahwa investasi yang dimaksud Rostov belum tentu akan menghasilkan perubahan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, Rostov tidak memasukkan unsur-unsur lain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Perlunya infrastruktur lainnya seperti sumber daya manusia, pendidikan, jalan-jalan, jalur kereta api, jaringan komunikasi. Yang kelima yaitu teori Rostov tidak menjelaskan bahwa efisiensi dari penggunaan investasi apakah ditujukan untuk aktivitas-aktivitas produksi ataukah untuk penggunaan lainnya. Yang keenam, bahwa
Pernyataan Rostov mengenai ekonomi negara-negara di dunia akan saling mempelajari satu sama lain dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan pada kenyataan belum pernah terjadi. Yang ketujuh, argumentasi Rostov tentang pertanian sebagai ciri keterbelakangan tidak beralasan. Yang kedelapan, Rostov berargumentasi bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi di Eropa akan juga terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang terakhir, bahwa sejarah pada kenyataannya tidak akan berulang dengan cara yang sama. Dengan kata lain, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia tidak selalu sama, tetapi justru punya karakteristik masing-masing. Model-model pertumbuhan Harrod-Domar. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB ditentukan oleh rasio tabungan bersih nasional dan rasio modal output, dan dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan di atas dapat dinyatakan juga dalam tabungan kotor sehingga menjadi di mana S adalah tingkat penyusutan modal. Untuk tumbuh, suatu perekonomian harus menabung dan berinvestasi pada proporsi tertentu dari PDB mereka. Semakin banyak mereka bisa menabung dan berinvestasi, maka semakin cepat mereka dapat tumbuh. Tetapi tingkat aktual di mana mereka dapat tumbuh untuk setiap tingkat tabungan dan investasi dapat diukur dengan kebalikan dari rasio modal output atau K, karena inverse ini 1/K adalah rasio output modal atau output investasi. Oleh karena itu, mengalihkan tingkat investasi baru S sama dengan I/Y dengan produktivitasnya 1/K akan memberikan tingkat di mana pendapatan nasional PDB meningkat. Selain investasi, dua komponen lain yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja dan perkembangan teknologi. Dalam konteks model Harrod-Domar, pertumbuhan angkatan kerja tidak dijelaskan secara eksplisit. Hal ini karena tenaga kerja diasumsikan berlimpah di negara berkembang dan dapat dikerjakan sesuai dengan proporsi yang diperlukan untuk investasi modal. Secara umum, perkembangan teknologi dinyatakan dalam model Harrod-Domar sebagai penurunan rasio modal output yang memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi pada tingkat investasi tertentu. Mekanisme pertumbuhan ekonomi dan pembangunan hanyalah masalah investasi dan tabungan nasional. Kendala utama atau kendala pembangunan menurut teori ini adalah tingkat pembentukan modal baru yang relatif rendah di negara-negara miskin. Jadi pendekatan tahap kendala pembangunan menjadi dasar pemikiran dan alat oportunistik untuk menjustifikasi transfer bantuan teknis dan modal yang besar dari negara berkembang ke negara terbelakang. Sayangnya, mekanisme pembangunan yang diwujudkan dalam teori tahap pertumbuhan tidak selalu bekerja. Dan alasan mendasar mereka tidak bekerja bukan karena tabungan yang investasi lebih banyak bukanlah syarat mutlak untuk tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih karena bukan syarat cukup. Namun, dalam banyak kasus, mereka memiliki kekurangan, yaitu kurangnya faktor pelengkap seperti kompetensi manajerial, tenaga kerja terampil, serta kemampuan untuk merencanakan dan mengelola berbagai macam proyek pembangunan. Berikutnya itu model perubahan struktural. Teori perubahan struktural berfokus pada mekanisme di mana perekonomian terbelakang mengubah struktur ekonomi domestik mereka yang menekankan pada pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, lebih urban, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Teori pembangunan Lewis, yaitu model dua sektor Lewis, menjadi teori umum dari proses pembangunan dalam surplus tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga selama tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Dalam model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu yang pertama, tradisional kelebihan jumlah penduduk di sektor pedesaan subsisten yang ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja nol. Yang kedua, perkotaan modern dengan produktivitas tinggi di mana tenaga kerja dari sektor subsisten secara bertahap dialihkan. Fokus utama dari model ini adalah pada proses transfer tenaga kerja serta pertumbuhan output dan kesempatan kerja di sektor modern. Transfer tenaga kerja dapat pertumbuhan lapangan kerja di sektor modern disebabkan oleh ekspansi output di sektor tersebut. Kecepatan ekspansi tersebut ditentukan oleh tingkat investasi industri dan akumulasi modal di sektor modern. Investasi tersebut dimungkinkan oleh kelebihan keuntungan atas upah di sektor modern
dengan asumsi kapitalis akan menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka. Lewis mengasumsi oleh premi yang diberikan melalui rata-rata tingkat upah tetap subsisten di sektor pertanian tradisional pada upah perkotaan yang konstan. Kurva penawaran tenaga kerja pedesaan menuju sektor modern dianggap elastis sempurna. Proses pertumbuhan mandiri dan pelunasan lapangan kerja di sektor modern diasumsikan terus berlanjut hingga surplus tenaga kerja pedesaan diserap di sektor industri baru. Setelah itu, pekerja tambahan dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya lebih tinggi dari produksi pangan yang hilang karena rasio tenaga kerja terhadap tanah menurun, sehingga produk marginal tenaga kerja pedesaan tidak nol lagi. Dengan demikian, kurva penawaran tenaga kerja berslope positif sebagai akibat dari upah dan pekerjaan yang terus tumbuh di sektor modern. Transformasi struktural dalam perekonomian akan terjadi dengan bergesernya keseimbangan kegiatan ekonomi dan dari pedesaan tradisional menuju industri perkotaan modern. Kritik untuk model Lewis tersebut yaitu yang pertama, model ini mengasumsikan bahwa tingkat transfer tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja di sektor modern proporsional terhadap tingkat akumulasi modal di sektor modern, tetapi bagaimana jika keuntungan kapitalis diinvestasikan kembali dalam penghematan peralatan modal tenaga kerja yang lebih canggih, bukan hanya mengandalkan modal yang ada. Yang kedua, gagasan bahwa surplus tenaga kerja ada di pedesaan sementara ada kesempatan kerja penuh di daerah perkotaan. Sebagian besar peneliti masa kini menunjukkan bahwa ada sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan. Ada pengecualian untuk musiman dan geografis pada aturan ini. Tapi pada umum ekonom pembangunan saat ini sepakat bahwa asumsi surplus pedesaan Lewis umumnya tidak valid. Yang ketiga itu gagasan bahwa pasar tenaga kerja di sektor modern yang kompetitif menjamin kelangsungan upah real di perkotaan konstan sampai ke titik di mana surplus penawaran tenaga kerja pedesaan habis. Yang keempat yaitu masalah terakhir dari model Lewis adalah asumsi hasil yang semakin berkurang di sektor industri modern. Yaitu menurut ahli yang berikutnya itu Hollis B. Chenery. Ia memperkenalkan mengenai pola-pola pembangunan, mengemukakan mengenai proses perubahan struktur ekonomi industri dan kelembagaan dalam langkahnya menuju industri baru yang menjadikan transformasi ke struktural ekonominya. Kelemahannya adalah akses yang dimiliki oleh negara berkembang yang sedang menerapkan mengalami hambatan karena kurangnya supplies and equipment yang dimiliki untuk mengakses baik dalam negara maupun di internasional. Dibandingkan dengan negara maju yang telah memiliki akses yang lebih sempurna dibandingkan dengan negara berkembang. Revolusi ketergantungan internasional. Model ketergantungan internasional melihat negara-negara berkembang seperti dilanda kelakuan ekonomi, politik dan institusional baik domestik maupun internasional, terjebak dalam hubungan ketergantungan dan dominasi dengan negara-negara maju. Model ketergantungan neokolonial. Model ketergantungan neokolonial merupakan perkembangan tidak langsung dari pemikiran Marxis. Model ini menghubungkan keberadaan dan kelangsungan dari keterbelakangan evolusi sejarah dari sistem kapitalis internasional dengan hubungan negara kaya negara maju yang sangat tidak merata. Singkatnya, neo-Marxis adalah pandangan neokolonial yang mengaitkan sebagian besar kemiskinan di negara berkembang dengan keberadaan dan kebijakan negara-negara industri kapitalis di belahan bumi utara dan ekstensi mereka dalam elit kecil tapi kuat atau kelompok komprator di negara-negara kurang berkembang. Model paradigma yang salah. Pendekatan ketergantungan internasional kedua dan kurang radikal dalam pembangunan adalah model paradigma yang salah. Model ini menghubungkan negara terbelakang dengan saran yang salah dan tidak pantas yang diberikan oleh pihak bermaksud baik tetapi kurang informasi. Bias dan penasehat ahli etnosentris internasional dari lembaga bantuan negara berkembang dan organisasi donor multinasional. Para ahli menawarkan model
yang kompleks tetapi akhirnya menyesatkan, pembangunan yang mengakibatkan sering munculnya kebijakan yang tidak pantas atau tidak benar. Berikutnya tesis pembangunan dualistik. Dualisme mewakili keberadaan kegigihan yang kuat dan diferensiasi yang meningkat antara negara maju dan miskin, masyarakat kaya dan miskin dalam berbagai level. Konsep dualisme mencangkup 4 argumen utama. Yang pertama, pihak yang superior dan pihak yang inferior dalam berbagai kondisi dapat hidup berdampingan dalam ruang tertentu. 2. Kekayaan dan kemiskinan internasional yang hidup berdampingan bukan hanya fenomena sejarah yang akan diperbaiki dalam waktu tertentu. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang tetapi justru memiliki kecenderungan untuk meningkat. Yang keempat, saling keterkaitan antara unsur superior dan inferior membuat keberadaan elemen superior tidak berarti apa-apa untuk menarik elemen inferior. Pembahasan berikutnya adalah kontra-revolusi neoklasik, yaitu fundamentalisme pasar. Model statis atau pendekatan pasar bebas, pilihan publik dan pasar yang rumah. Argumen utama dari kontra-revolusi neoklasik adalah negara terbelakang merupakan hasil dari alokasi sumber daya yang miskin karena kebijakan yang salah dan intervensi pemerintah terlalu banyak. Kaum neoliberal berpendapat bahwa dengan mengizinkan pasar bebas yang kompetitif untuk berkembang, privatisasi boom BUMN, mempromosikan perdagangan bebas dan peluasan ekspor menyambut investor dari negara-negara maju, serta menghilangkan sejumlah peraturan pemerintah dan distorsi harga di finansial pasar. Kontra revolusi neoklasik dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pasar bebas. Analisis pasar bebas berpendapat bahwa pasar saja sudah efisien. Pasar tenaga kerja menganggap industri baru dengan cara yang tepat. Produsen paling tahu apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksi secara efisien, serta produk dan harga produksi mencerminkan nilai kelangkaan barang dan sumber daya sekarang dan di masa depan. Yang kedua yaitu pendekatan pilihan publik. Pendekatan pilihan publik yaitu melangkah lebih jauh untuk menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan apapun yang benar. Hal ini karena teori pilihan publik mengasumsi bahwa politisi, birokrat, warga negara dan negara bertindak semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Yang berikutnya pendekatan pasar yang ramah. Pendekatan pasar yang ramah mengikuti bahwa ada banyak ketidaksempurnaan dalam produk LDC dan pasar fokus produksi, serta pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi operasi pasar melalui intervensi non-selektif. Berikut yaitu pembahasan teori pertumbuhan neoklasik tradisional. Model pertumbuhan neoklasik Solow memperluas formulasi Harold-Domar dengan menambah faktor kedua, yaitu tenaga kerja, dan memperkenalkan teknologi sebagai variabel independen ketiga dan persamaan pertumbuhan. Model pertumbuhan neoklasik Solow menunjukkan hasil yang menurun untuk tenaga kerja dan modal secara terpisah dan hasil yang konstan untuk kedua faktor secara bersama-sama. Kemajuan teknologi menjadi faktor residu yang menjelaskan pertumbuhan jangka panjang dan tingkat diasumsikan oleh Solow, dan teori-teori pertumbuhan neoklasik lainnya ditentukan variabel oksogen. Penulisan standar model pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan fungsi produktif agregat di mana Y yaitu produksi domestik bruto, K yaitu persediaan modal, L yaitu tenaga kerja, A yaitu produktivitas tenaga kerja yang tumbuh pada suatu tingkat oksogen. Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional, hasil pertumbuhan output dipengaruhi oleh satu atau lebih dari 3 faktor berikut. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua adalah peningkatan modal. Yang ketiga adalah perbaikan dalam teknologi. Ekonomi tertutup dengan tingkat tabungan rendah tumbuh lebih lambat dalam jangka pendek dibandingkan dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi, dan cenderung untuk menurunkan pendapatan per kapita. Ekonomi terbuka memusatkan pendapatan pada tingkat arus modal yang lebih tinggi dari negara kaya menuju negara miskin yang memiliki rasio modal kerja yang lebih rendah dan pengembalian investasi yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah teori ekonomi baru. Dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan ekonomi
endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklus pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Sekian dari pembacaan hasil resume saya. Jika salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.